Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Diana Apriliani dari kelas 6A3 semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus yang berhubungan dengan KDRT. Sebelum menjelaskan lebih detail kasus tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama, penjelasan dari KDRT. Yang kedua, bentuk KDRT. Yang ketiga, dampak bentuk KDRT terhadap perkembangan anak. Yang keempat, jenis-jenis KDRT. Yang kelima, mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Yang keenam, faktor penyebab terjadinya KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, maupun seksual, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Karena penjelasan saya yang mengarah pada kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya. Jadi, saya akan menjelaskan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu suami yang merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istrinya sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan atas suami terhadap istri dan anak-anaknya. Tidak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anaknya hanya gara-gara alasan yang sederhana. Jika dalam sebuah keluarga, orang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, dan terlebih lagi jika dilihat atau terlihat oleh anaknya, maka dampak kemungkinan besar yang akan terjadi adalah terganggunya perkembangan psikologis anak tersebut. Misalnya saja, anak menjadi pribadi yang penakut dan menunjukkan perubahan pada tingkah laku serta kemampuan belajarnya di sekolah. Dan yang lebih parahnya lagi, menjadi pribadi yang temperamen karena cenderung untuk meniru tindak kekerasan yang dilihatnya. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikologis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Secara sosiokultural, hubungan laki-laki dan perempuan di Indonesia, yaitu laki-laki secara fisik lebih besar daripada perempuan. Dan ada yang lebih tinggi tingkatannya. Yang lebih tinggi memiliki dasar biologis. Yang pertama, budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini, laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadi perempuan berada pada posisi yang rentan menjadi korban KDRT. Yang kedua, pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, macho, perkasa, sedangkan perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan
yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT. Tapi zaman sekarang itu beda sih, rata-rata banyak perempuan di luar sana yang kerja sampai malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya kan? Belum tentu perempuan itu lemah. Yang ketiga, antara suami dan istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di Desa Muara Dilam, Kecamatan Gunto Darussalam, Rokan Hulu, Riau. Suami tega pukul balik istrinya hanya karena meminta uang gaji. Korban berinisial ML, 35 tahun, dan suaminya berinisial DPH, 40 tahun, karyawan swasta. Kasus KDRT ini sudah menyebar lewat video yang diunggah oleh anaknya sendiri di media sosial ke grup masyarakatnya karena anaknya tersebut kesal dengan kelakuan ayahnya terhadap ibunya. Dalam video tersebut terlihat pria yang diduga suaminya memukul wanita yang tidak lain istrinya. Setelah memukul wajah, suami membanting istrinya ke dinding rumah hingga tersungkur ke lantai. Pertengkaran rumah tangga ini diduga berawal dari istrinya yang meminta gaji kepada suaminya sekitar pukul 7 kurang 10 menit waktu Indonesia Barat. Tapi suaminya tidak terima kalau istrinya meminta gajinya dan emosional hingga memukul istrinya. Padahal wajar dong seorang istri meminta gajinya kepada suaminya. Dan suaminya itu kan sudah berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dan kenapa harus marah hingga memukul istrinya tersebut? Karena suaminya marah, korban bersiap-siap untuk bekerja memumpuk di area perkebunan perusahaan. Kemudian korban meminta tolong kepada mandornya yang berinisial H untuk menumpang ke lokasi karena korban tidak memiliki sepeda motor. Kata Ibtu Ferry yang mengurus kasus tersebut. Suami semakin marah karena tahu istrinya diboncengi oleh mandornya. Suami emosional dan memaki istrinya. Saat terjadi pertengkaran sekaligus pemukulan tersebut, anak korban sengaja merekam kejadian tersebut dengan HP-nya. Anak yang melakukan itu karena kasihan dengan ibunya yang kerap menjadi kekerasan dan jarang dikasih uang gaji. Menurut saya pribadi, sebenarnya niat anak tersebut baik. Dengan cara melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya terhadap ibunya melalui media sosial. Karena sudah terlanjur kesal juga oleh bapaknya. Tetapi cara dia salah karena telah merekam dan menyebarluaskannya ke media sosial, dan itu bisa terkena Undang-Undang ITE. Pihak korban sampai saat ini belum bersedia membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Kami menyarankan kepada korban agar membuat laporan polisi ke Polsek Gunto Darussalam agar perkara tersebut ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Kata istrinya, dia tidak mau suami dipenjara. Kata Ibtu Ferry ke wartawan. Setelah kejadian tersebut, pelaku yaitu DPH melarikan diri selama 11 hari dan menyerahkan dirinya di perumahan perkebunan sawit PT Sans di Desa Muara Dilam, Kecamatan Gunto Darussalam, Rohulu. DPH sebelumnya dicari polisi setelah istrinya yaitu ML melaporkannya ke polisi. Kapolres Rohul AKBP Desmin Ginting mengatakan bahwa DPH kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Polisi mengatakan
Kasus suami diduga memukuli istri karena masalah gaji di Riau berakhir damai. Istri dan keluarganya mencabut laporan agar persoalan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Korban mengatakan pencabutan laporan ini didukung juga oleh anak-anaknya. Dan ada juga surat perjanjian pelaku agar tidak mengulanginya lagi. Anaknya juga berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran agar tidak terulanginya lagi. Mereka berharap orang tuanya tidak melakukan tindak kekerasan kembali di keluarga mereka. DPH kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah, sebagai orang tua, jika timbulnya sebuah masalah, sebisa mungkin hindari dari anak agar tidak terlihat, karena bisa mengganggu perkembangannya. Dan untuk suaminya, jika istrinya meminta uang gaji, jangan langsung emosi hingga melakukan tindak kekerasan, dan selesaikannya baik-baik. Kenapa suami tidak memberi gaji kepada istrinya? Dan yang terakhir, untuk kalian para laki, jikalau nanti menjadi kepala rumah tangga, jangan mudah emosi dan main tangan ya. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata atau penjelasan dari saya yang saya sampaikan kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.